Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kelompok kami yaitu kelompok 1 akan menjelaskan mengenai materi bab 8 yaitu aset jangka panjang. Nah, langsung saja. Yang pertama yaitu harga perolehan aset. Nah, sebelum kita masuk kepada harga perolehan aset, kita harus mengetahui aset jangka panjang itu apa. Nah, aset jangka panjang atau aset tetap adalah aset yang secara fisik dapat dilihat ataupun tidak dapat dilihat, dan sifatnya relatif permanen serta memiliki masa kegunaan yang panjang. Nah, maksudnya di sini adalah aset tetapnya itu aset yang secara fisik dapat atau tidak dapat dilihat, dan sifatnya relatif panjang, maksudnya relatif penggunaannya lebih dari 1 tahun. Nah, masuk kepada harga perolehan aset. Nah, biaya-biaya yang terjadi setelah aset dipakai yaitu post acquisition cost biasanya akan langsung dibebankan, bukan ditambah ke harga perolehan. Nah, masuk kepada harga perolehan setiap aset. Nah, aset di sini bagi atas 2 yaitu aset jangka panjang yang dapat dilihat dan aset jangka panjang yang tidak dapat dilihat. Nah, yang pertama masuk kepada aset yang harga perolehan aset yang dapat dilihat. Nah, adapun macam-macam dari harga perolehan aset yang dapat dilihat. Yang pertama yaitu harga perolehan tanah. Tidak hanya terdiri atas harga beli saja, melainkan juga termasuk biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut dapat dipergunakan, seperti biaya survei, pajak, komisi atas tanah, biaya pembersihan, pengosongan, pembongkaran bangunan lama yang tidak dikehendaki, dan biaya pengurungan dan biaya pengurungan. Nah, maksudnya di sini semua biaya-biaya yang dikeluarkan sampai tanah yang dibeli tersebut dimiliki seutuhnya, baik biaya pajak, biaya macam-macam lah, pokoknya sampai tanah ini dimiliki secara utuh. Oke, terus kemudian harga perolehan bangunan terdiri dari harga beli, pajak, komisi, broker, biaya pengurusan surat untuk mendapatkan hak kepemilikan atas bangunan, dan biaya rekondisi sebelum penempatan. Nah, maksudnya di sini seluruh biaya yang dikeluarkan sampai bangunan tersebut dapat ditempati, termasuk biaya-biaya pengurusan surat-suratnya. Kemudian harga perolehan untuk peralatan. Nah, seperti yang telah disebut sebelumnya, biasanya terdiri dari atas harga beli, pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos pemasangan, dan biaya uji coba sampai peralatan tersebut benar-benar dapat dioperasikan dan dimanfaatkan. Nah, di sini maksudnya adalah segala biaya yang dikeluarkan untuk memberi peralatan sampai peralatan tersebut dapat digunakan untuk menunjang kegiatan operasional perusahaan. Nah, masuk kepada aset yang tidak berwujud atau tidak dapat dilihat. Nah,
aset ini yang dibeli dari pihak lain seperti hak paten, merek dagang, dan hak cipta. Harga perolehan terdiri atas harga beli, biaya registrasi, biaya pengurusan surat, serta biaya-biaya lainnya yang dikeluarkan untuk sampai dalam rangka memperoleh hak tersebut. Nah, adapun macam-macam dari aset tidak berwujud ini, yang pertama paten merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang memungkinkan penemu untuk mengendalikan pencipta, penjualan, atau penggunaan hasil temuannya. Nah, berarti di sini hak-hak yang diberikan oleh pencipta sebuah karya atau sebuah penemuan, diberikan hak untuk mengendalikan penciptanya, penciptaan, menjual ciptaannya sendiri, terus dan penggunaan hasil temuannya. Terus trademark. Trademark adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang mengizinkan penggunaan simbol, lambang, logo, label, atau slogan, pola atau bentuk desain tertentu yang dapat membedakan sebuah produk atau jasa dari produk atau jasa lainnya yang serupa. Contohnya trademark yaitu Coke, Windows, dan Yahoo. Di sini hak ciptanya, hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah yaitu pembuatan logo, dan hak miliknya diberikan kepada pencipta dan tidak boleh ditiru oleh orang lain karena melanggar hak eksklusif yaitu trademark. Tetapi bisa juga diperjualbelikan tergantung dari si pembuat hak trademark tersebut. Copyright. Copyright merupakan hak eksklusif yang diberikan oleh negara yang memperbolehkan pengarang atau penulis untuk menerbitkan, menjual, dan mengendalikan hasil tulisannya, artistik atau karangan musik. Copyright di sini biasanya termasuk dalam hak cipta, yaitu hak cipta seperti lagu atau hak cipta tulisan seperti buku. Kemudian license adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah kepada suatu badan atau seseorang untuk menjalankan fungsi tertentu atau untuk menjalankan usaha kayak jual produk atau jasa tertentu. Atau di sini franchise adalah kayak izin atas atau hak atas pembuatan usaha. Kemudian customer list atau daftar pelanggan adalah sebuah daftar atau database yang berisi informasi mengenai pelanggan konsumen seperti nama, alamat, catatan, atau track record pembelian pada masa lalu, dan seterusnya. Dan di sini semua data-data pelanggan yang terjadi di masa lalu, baik pembelian dan segala macam. Terus goodwill merupakan sumber daya, faktor, dan kondisi tidak berwujud lainnya yang memungkinkan perusahaan untuk memperoleh pendapatan di atas normal. Aset tidak berwujud ini dihasilkan dari
faktor-faktor atau kondisi yang menguntungkan seperti letak, lokasi perusahaan yang strategis, kualitas produk yang tinggi, reputasi dan keahlian manajemen yang baik, dan sebagainya. Ya, berarti di sini adalah modul di sini berbicara tentang masalah kualitas. Nah, semakin tinggi kualitas perusahaan tersebut, baik dari segi lokasi, pelayanan, dan sistem suatu perusahaan tersebut, maka semakin tinggi harga perolehan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Harlawati dari kelompok 1. Jadi langsung saja di sini saya akan menjelaskan materi lanjutan dari tema kelompok saya. Adapun materi yang saya jelaskan itu mengenai pengeluaran. Jadi ada dua pengeluaran yang saya jelaskan, yaitu yang pertama pengeluaran modal. Jadi pengeluaran modal atau capital expenditure adalah biaya-biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh aset tetap, meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap, serta memperpanjang masa manfaat aset tetap. Jadi biaya ini biasanya dikeluarkan dalam jumlah yang cukup besar, namun tidak sering terjadi dalam perusahaan. Terus contohnya itu seperti biaya-biaya yang dikeluarkan untuk membeli aset tetap, tambahan komponen aset tetap, dan atau untuk mengganti komponen aset tetap yang ada dengan tujuan untuk memperoleh manfaat, meningkatkan efisiensi dan kapasitas, dan atau memperpanjang masa manfaat aset tetap terkait. Jadi dengan kata lain, pengeluaran modal adalah pengeluaran yang tidak dibebankan secara langsung sebagai beban dalam laporan laba rugi, melainkan dikapitalisasi terlebih dahulu sebagai aset tetap di neraca, karena pengeluaran ini akan memberikan manfaat bagi perusahaan di masa mendatang. Jadi ada pun pengeluaran kategori ini dicatat dengan cara mendebit akun aset tetap terkait secara periodik dan sistematis. Ada pun contoh lainnya yaitu kayak biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tidak berwujud seperti hak paten. Secara berkala, bagian dari biaya atau harga perolehan atau cost ini akan dialokasikan menjadi beban, yaitu beban amortisasi hak paten pada masing-masing periode yang menerima manfaat. Terus yang kedua yaitu pengeluaran pendapatan. Yang dimaksud pengeluaran pendapatan atau revenue expenditure adalah biaya-biaya yang hanya akan memberi manfaat dalam periode berjalan, sehingga biaya yang dikeluarkan ini tidak akan dikapitalisasi sebagai aset tetap di neraca, melainkan akan langsung dibebankan sebagai beban dalam laporan laba rugi periode berjalan, di mana biaya tersebut akan terjadi atau dikeluarkan. Jadi contohnya itu seperti beban untuk pemeliharaan dan perbaikan aset tetap. Jadi contoh beban pemeliharaan itu seperti pengecatan dinding bangunan, penggantian pelunas bensin dan sebagainya. Biasanya beban ini biasanya itu terjadi berulang dan dalam jumlah yang kecil atau tidak material, dan tidak akan meningkatkan efisiensi, kapasitas, dan memperpanjang masa aset tetap terkait. Oleh karena itu akan segera dicatat sebagai beban ketika terjadi. Jadi pada dasarnya itu biaya-biaya yang dikeluarkan dalam aset tetap diklasifikasi menjadi 4 tahap. Jadi yang pertama yaitu tahap pendahuluan. Jadi tahap pendahuluan itu terjadi sebelum pihak perusahaan melakukan penyisinan terhadap pembelaan aset tetap. Jadi selama tahap ini perusahaan biasanya melakukan studi kelayakan atau analisis keuangan untuk melakukan memperolehnya aset tetap. Jadi
eh, kemungkinan jadi kemungkinan biaya ya ini dikeluarkan dalam tahap ini dapat dikaitkan dengan aset tetap tertentu sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran pendapatan. Terus yang kedua yaitu tahap pra perolehan, yaitu keputusan untuk memilih aset tetap terjadi menjadi mungkin namun belum terjadi. Biasanya biaya yang dikeluarkan dalam bentuk ini seperti biaya survei sudah dapat dikaitkan dengan aset tetap tertentu yang akan dibeli sehingga harus diperlakukan sebagai pengeluaran modal. Terus yang ketiga yaitu dalam tahap perolehan atau konstruksi, yaitu pembelian aset tetap terjadi atau konstruksi yang telah dimulai namun aset tetap tersebut belum siap untuk digunakan. Jadi biaya yang terkait langsung dengan aset tetap yang dibeli ini harus dikapitalisasi dalam akun aset tetap tersebut. Adapun contohnya yaitu harga beli mesin, pajak, ongkos angkut, biaya asuransi selama dalam perjalanan, ongkos pemasangan dan biaya uji coba sampai mesin tersebut benar dioperasikan dalam akun mesin. Demikian juga untuk bangunan yang dibangun sendiri. Jadi adapun contohnya itu seperti biaya arsitek, biaya untuk membeli bahan-bahan bangunan, biaya upah pekerja, biaya sewa peralatan untuk bangunan, bahkan termasuk bunga dana atas biaya bangunan tersebut. Terus yang keempat yaitu tahap pemakaian, yaitu aset tetap telah disiap digunakan. Sepanjang tahap ini aset tetap seharusnya disusutkan. Jadi pada tahap ini segala aktivitas perdagangan atau pemeliharaan yang sifatnya normal atau berulang harus dicatat langsung ke dalam akun beban untuk periode bersangkutan. Sedangkan biaya yang terjadi untuk memperoleh komponen-komponen aset tetap atau mengganti komponen yang sudah ada haruslah dikapitalisasi sepanjang biaya ini dapat meningkatkan efisiensi operasional dan kapasitas produktif aset tetap dan atau memperpanjang masa manfaat aset tetap. Jadi itu materi yang bisa saya jelaskan dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai faktor-faktor bagaimana yang mempengaruhi beban penyusutan. Nah, di dalam beban penyusutan ada 4 faktor yang harus perlu dipertimbangkan dalam menentukan atau menilai besarnya beban penyusutan. Nah, yang pertama yaitu nilai perolehan. Nah, nilai perolehan ini adalah seluruh pengeluaran yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memperoleh aset sampai dengan kapan aset itu akan digunakan. Kemudian nilai residu. Nah, nilai residu adalah nilai estimasi atas realisasi suatu aset ketika tidak dipakai lagi. Artinya merupakan sebuah nilai perkiraan nilai atau harga jual aset ketika suatu aset tidak digunakan lagi oleh sebuah perusahaan. Kemudian umur ekonomis. Nah, umur ekonomis ini adalah jumlah waktu atau periode pemanfaatan aset oleh perusahaan. Nah, ini adalah jangka waktu yang digunakan oleh perusahaan ketika memakai aset ini, berapa lama aset ini dipakai oleh perusahaan. Nah, di dalam nilai ekonomis ada 2 faktor juga yang mempengaruhi atau yang membatasi umur ekonomis ini. Yang pertama yaitu faktor fisik dan kedua faktor fungsional. Faktor fisik ini yaitu pertama pemakaian. Jumlah pemakaian yang banyak akan membatasi umur ekonomis. Kemudian penurunan nilai. Nah, penurunan nilai di sini yaitu penurunan nilai produksi suatu aset. Kemudian yang ketiga kerusakan. Nah, kerusakan di sini baik itu secara teknis maupun bencana alam dan sebagainya. Kemudian yang kedua itu faktor fisik. Nah, faktor fisik di sini yaitu mengenai pemeliharaan mesin atau pemeliharaan aset, yaitu menyangkut keuangan. Selanjutnya, faktor yang keempat yang mempengaruhi atau yang harus dipertimbangkan untuk menilai beban penyusutan yaitu pola pemakaian. Nah, pola pemakaian di sini yaitu besarnya penyusutan periodik
yang dibebankan kepada tiap-tiap periode. Maksudnya di sini yaitu jumlah setiap besarnya penyusutan di setiap periode kemudian diakumulasikan, dan itu adalah pola pemakaian. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Saya akhiri ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Adnan dari Fakultas Ekonomi Universitas Sulawesi Barat. Nah, di sini saya kembali akan membuat satu video tugas dari mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Tugasnya itu tentang menjelaskan perubahan estimasi dalam akuntansi. Nah, perubahan estimasi akuntansi adalah penyesuaian jumlah tercatat aset atau liabilitas atau jumlah pemakaian periodik aset yang berasal dari penilaian status kini dari dan ekspektasi manfaat masa depan dan kewajiban terkait dengan aset dan liabilitas. Nah, alokasi harga perolehan aset yang memberi manfaat lebih dari atau periode tidak dapat ditentukan secara tepat pada saat akuisisi dilakukan. Mengingat banyaknya variabel yang harus diestimasi, dari keempat faktor penentu besarnya beban penyusutan periodik, dari hanya ada satu faktor saja yang mencerminkan data atau informasi historis, yaitu harga perolehan aset, di mana besarnya tidak perlu lagi diestimasi, melainkan dapat langsung dibuktikan atau diverifikasi keabsahannya secara objektif lewat dokumen pembelian aset. Sedangkan ketiga faktor lainnya, yaitu umur ekonomis pembelian aset, nilai residu, dan pola pemakaian aset harus diestimasi terlebih dahulu secara subjektif berdasarkan pertimbangan dan pengalaman manajemen untuk sampai pada perhitungan beban penyusutan. Sepanjang periode pemakaian aset, perubahan estimasi dapat saja terjadi, baik perubahan dalam estimasi nilai residu maupun umur ekonomis. Dalam hal ini, pertanyaan yang seringkali dihadapi akuntan adalah bagaimana pengaruhnya terhadap besarnya beban penyusutan periodik. Perubahan dalam estimasi hanya akan mempengaruhi beban penyusutan periode berjalan ketika perubahan terjadi, dan periode berikut. Nama saya Sinaria. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi penurunan nilai atas aset berwujud. Penurunan nilai terjadi setelah aset dibeli dan sebelum umur ekonomisnya berakhir, serta memerlukan penghapusan segera atas nilai aset yang mengalami penurunan. Beberapa ketentuan mengenai penurunan nilai aset. Yang pertama, kapan seharusnya aset ditinjau ulang atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai. Perusahaan perlu melakukan pengujian atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai jika terdapat perubahan yang signifikan, baik dalam penggunaan aset atau perubahan dalam lingkungan bisnis. Di samping itu, jika manajemen memperoleh informasi bahwa harga pasar aset mengalami penurunan, maka peninjauan atas kemungkinan terjadinya penurunan nilai dilakukan. Kedua, kapan aset dikatakan mengalami penurunan nilai. Perusahaan seharusnya mengakui kerugian penurunan nilai hanya ketika jumlah estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa yang akan datang lebih kecil dibandingkan dengan nilai buku aset yang bersangkutan. Besarnya estimasi arus kas masuk bersih dari
masa yang akan datang atau yang belum didiskontokan ini belum memperhitungkan nilai waktu atas uang, dan nilainya akan selalu lebih besar dibandingkan dengan nilai wajar aset. Yang ketiga, bagaimana kerugian penurunan nilai aset seharusnya diukur. Kerugian atas penurunan nilai diukur atau ditentukan sebesar selisih antara nilai buku aset dengan nilai wajarnya. Nilai wajar di sini dapat ditaksir dengan menggunakan nilai sekarang dari jumlah estimasi arus kas masuk bersih aset di masa yang akan datang. Keempat, informasi yang seharusnya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan mengenai penurunan nilai aset. Pengungkapan seharusnya diuraikan dalam mengalami penurunan nilai, misalnya mesin produksi, peralatan, atau aset tetap lainnya. Alasan penurunan nilai misalnya karena perubahan pola peralatan aset atau alasan lainnya. Dan deskripsi mengenai asumsi pengukuran atau penetapan nilai aset, jumlah estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa yang akan mendatang diperhitungkan dalam nilai wajar atau diskonto yang digunakan. Kerugian penurunan nilai akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari laba operasi berlanjut, yaitu pada bagian beban dan kerugian lainnya. Itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi langsung saya lanjut materi dari kelompok, yaitu di penurunan nilai atas aset berwujud. Yang pertama, bagian pertama, kedua, dan ketiga sudah dijelaskan oleh saudara kelompok saya. Terus saya akan langsung dengan bagian keempat, yaitu informasi apa yang seharusnya diungkapkan dalam catatan laporan keuangan mengenai penurunan nilai aset. Pengungkapan seharusnya meliputi penjelasan atau uraian mengenai aset yang mengalami penurunan nilai, misalnya mesin produksi, peralatan, atau aset lainnya. Alasan penurunan nilai itu seperti kayak perubahan pola pemakaian aset, perubahan lingkungan bisnis, dan lain-lain. Dan deskripsi mengenai asumsi pengukuran, seperti itu penetapan nilai buku aset, jumlah estimasi arus kas masuk bersih dari aset masa mendatang, perhitungan nilai wajar aset, tingkat diskonto yang digunakan, dan lain-lainnya. Kerugian penurunan nilai akan dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari laba operasi berlanjut, yaitu pada bagian beban dan kerugian lain. Untuk mengilustrasikan atas penurunan aset, misalkan PT Blessing Good membeli sebuah mesin produksi 4 tahun yang lalu sebesar 450 juta. Mesin tersebut disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus seperti umur ekonomi 10 tahun. Terus dan tanpa nilai residu. Jadi perusahaan itu memutuskan bahwa mesin akan dievaluasi atas kemungkinan yang terjadi penurunan nilai. Sisa umur ekonomis mesin adalah 6 tahun, di mana jumlah arus kas bersih aset diestimasi sebesar 28 juta per tahun. Terus nilai mesin saat ini adalah 140 juta dengan penyusutan tahunan sebesar 45 juta. Nilai buku mesin saat ini setelah dipakai selama 4 tahun adalah 270 juta. Jadi itu dari 450 juta dikurang 45 juta dikali 4 tahun. Jadi itu hasilnya hasilnya itu 270 juta. Jadi untuk menentukan apakah mesin mengalami penurunan nilai atau tidak, nilai bukunya itu seperti 270 juta dibandingkan dengan 168 juta. Gitu 168 juta itu dapat dari 28 juta dikali 6
tahun, yang merupakan jumlah estimasi arus kas masuk bersih saat aset di masa yang akan datang yang belum didiskontokan. Dalam hal ini, karena jumlah estimasi arus kas masuk bersih dari aset di masa yang akan datang yang belum didiskontokan lebih kecil dibandingkan dengan nilai buku, maka kerugian penurunan nilai seharusnya diakui kerugian dihitung sebesar selisih antara nilai buku aset dengan estimasi nilai wajarnya. Jadi 130 juta, jadi 270 dikurang 140 juta itu 130 juta. Jadi itulah materi dari presentasi kelompok kami. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.